ini kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita minta tuntunan dari Roh Kudus untuk kita. Mari kita berdoa. Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa, nanti pasalnya akan anak-Mu akan membaca dan akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami sehingga kami bisa mengerti apa kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Dapatkan anak-Mu, terima kasih Tuhan dan membimbing dan tuntunan-Mu. Terima kasih oleh Yesus Kristus. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdiri dari Ayub pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Di sini ada 22 ayat, jadi kita akan membagikannya satu orang 5 atau 6 ayat. Mulai dari saya, terus nanti dari kiri kanan saya. Baik, temanya kesalahan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu salah dan jujur. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki biasanya mengadakan pesta di rumah mereka. Masing-masing memiliki giliran dan ketiga seorang perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama mereka. Setiap kali apabila hari pesta berlalu, Ayub memanggil mereka dan menyusul mereka. Esok harinya, dari pagi bangun Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah memiliki Allah dalam hati. Demikian akan lakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menyembah Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan menuju bumi dan mengenali ini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demi Tuhan saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa Ayub takut akan Tuhan? Takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi oleh tanda tanganmu dan janganlah segala yang dimilikinya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, segala yang dipunyai ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap ini. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai betina menanggung di sebelahnya. Datanglah orang-orang Syria menyelamatkan kampasnya serta memukul kendaraannya menggunakan pedang. Hanya aku sendiri yang membunuh, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing, domba dan kuda-kuda. Hanya aku sendiri yang membunuh, sehingga dapat memberitahukan hal itu. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merangkasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari sebelah padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu menggoyahkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan meninggal. Katanya, dengan belajar keluar dari kandungan ibuku, dengan belajar kedua aku akan kembali kepada Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil dan dia yang memberikan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa, dan dia diri Allah berbuat yang berdoa. Baik, terima kasih. Yang sudah mau membaca, membaca, mendengarkan, dilakukan dan kehidupan kita. Baik, di sini saya memberikan tema setia dalam keadaan senang maupun susah. Di sini kita akan belajar bagaimana Ayub. Dia tetap setia, mau baik pun dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, dan dalam keadaan dia susah dan penderitaan dia tetap setia kepada Tuhan. Kita lihat pada ayat 1 hingga ayat yang kelima, sini menceritakan tentang Ayub dan keluarganya. Ayub adalah orang yang saleh dan jujur, dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Kita lihat pada ayat yang pertama, dan di sini ayat yang kedua hingga ayat yang ketiga menceritakan bahwa dia memiliki 10 anak, di mana 7 anak laki dan 3 anak perempuan. Dia memiliki 7.000
ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, dan binatang lain seperti lembu, keledai, dan budak-budak yang sangat banyak. Sehingga ia dikatakan sebagai orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayub, kalau dia memiliki kekayaan, kekuasaan, tapi dia tidak lupa akan Tuhan ketika dia berada di atas. Kita dapat melihat pada ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Di situ, ketika anak-anak laki-lakinya mengadakan pesta, maka pada pagi hari ia akan memanggil mereka dan menguduskan mereka, di mana ia akan membakar korban bakaran. Korban bakaran setelah korban untuk menebus dosa kesalahan yang kita lakukan, sehingga mengadakan korban bakaran. Ayub melakukan hal itu karena dia berpikir, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah menutupi Allah dalam hatinya. Tidak pada ayat yang kelima. Ayub masih tetap ingat Tuhan. Dia masih tetap mengikuti setia dan taat kepada Tuhan ketika dia memiliki segalanya. Dan pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-12, di situ menceritakan antara percakapan antara iblis dan Tuhan. Orang-orang yang seperti Ayub pasti sangat disenang oleh Tuhan. Mazmur pasal 107 ayat 11a. Di situ mengatakan Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Jadi kita akan melihat pada ayat yang ke-8, di situ Tuhan seperti membanggakan dengan Ayub. Pada saat iblis dia pulang dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi, terus bertanya Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Seperti ada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut Allah, menjauhi kejahatan. Situ Tuhan seperti membanggakan Ayub. Dia senang kepada Ayub. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah kalian tidak mendapat apa Ayub takut akan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekelilingi dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakan telah engkau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Kalau kita seperti Ayub, saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan, pasti Tuhan akan senang dan Tuhan pasti akan berkati. Apa yang dilakukan Tuhan pasti akan berkati. Sehingga Ayub semakin apa yang dilakukan semakin diberkati, dan iblis anggap bahwa Tuhan tuh seperti memberikan menyogok Ayub, sehingga Ayub tuh dia seperti itu, dia ini apa nih, saleh, jujur, dan takut akan Allah karena disogok oleh kekayaan, kekuasaan yang diberikan. Jadi Islam ini coba kalau ini apa nih, dia dalam kekuasaan, apakah dia akan tetap setia kepada Tuhan? Dan di situ Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub, tapi jangan engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian segera iblis ke hadapan Tuhan. Dan di situ pada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-19 dimulailah penderitaan yang dialami oleh Ayub. Di situ pertama-tama Ayub kehilangan lembu sapinya dan keledai-keledainya. Setelah itu ada yang datang lagi mengatakan kepada Ayub bahwa dia kehilangan kambing dan domba-domba dan beserta penjaga-penjaga. Di situ ada yang datang lagi mengatakan bahwa unta-untanya dirampas serta penjaganya dipukul dengan mata pedang. Di situ ada yang datang lagi menyampaikan bahwa anak-anaknya tertimpa bangunan rumah. Jadi coba saudara bayangkan, satu pendeta belum datang, satu lagi yang datang. Dia betul-betul datang. Dan di situ Ayub dia sebagai manusia. Jadi apa responnya? Kalau kita seperti itu, pasti respon kita, Tuhan, kenapa begini? Bahwa kita mulai sudah mengeluh, Tuhan mengatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi Ayub di sini dia respon, kita dapat melihatnya pada ayat ke-20 hingga ayat yang ke-22. Di situ begitulah Ayub, lalu menggoyang jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sudah ia menyembah. Di sini ia masih menyembah di hadapan Tuhan. Dia tidak mengetahui Tuhan, dia tidak begini-begini, pokoknya dia ketika mendengar hal-hal tersebut dia langsung menyembah Tuhan. Sudah dia menyembah Tuhan. Dan katanya, dengan telanjang aku keluar, dan kandungan ibuku dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang kembali, Tuhan yang mengambil. Dan pujilah nama Tuhan. Di sini Ayub tahu bahwa segala sesuatu yang dimilikinya adalah pemberian dari Tuhan. Jadi ketika dia kehilangan hal tersebut, kehilangan harta bendanya, anak-anaknya, dia tahu bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan. Dan Tuhan berhak untuk mengambilnya. Karena waktu ia lahir, ia tidak membawa apa-apa, hanya
sendiri saja. Harta benda dan anak-anak yang didapatkan semua dari Tuhan. Dia tahu Tuhan yang memberi. Dia tahu Tuhan adalah Tuhan yang memberikan semua itu kepadanya. Dan di sini pada ayat kedua dikatakan lagi bahwa Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah yang berbuat Bang satu. Dia tidak menuduh Allah, dia tidak mengatakan Allah, tidak menuduhi Allah seperti yang diinginkan iblis. Justru ia kembali berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan dia bersyukur. Dia menerima semuanya itu. Di sini kita tidak hanya bersyukur, kita senang, tapi kita juga bersyukur saat kita dalam penderitaan. Di sini Ayub merespon akan hal itu. Ketika dia mulai penderitaan, kita juga dapat melihat pada pasal yang kedua, di mana ketika di sini ada respon Ayub. Ketika pada pasal yang kedua ayat 9 dan ayat 10, di situ ia bertemu dengan istrinya, di mana istrinya berkata kepada Ayub, masihkah engkau bertekun dalam kesalehanmu? Tutuplah Allahmu dan matilah. Jadi justru ini keputusan Allah. Tapi ayat apa yang Ayub jawab? Pada ayat 10 pasal yang kedua, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dan Allah tidak mau menerima yang buruk? Di sini Ayub mengingatkan istrinya lagi bahwa apa kita hanya bisa menerima yang baik saja, sedangkan yang buruk dari Tuhan tidak terima. Jadi sini Ayub inginkan itu harus dipulih. Bukan hanya bersyukur atas hal-hal yang baik, tapi juga bersyukur atas hal-hal yang buruk. Ayub tahu akan hal itu, karena penderitaan Ayub bukan cuma hanya kehilangan harta bendanya, tapi dia juga harus menderita sakit, di mana ia ditimpa penyakit bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Di situ sangat gatal sehingga dia harus mengambil beling untuk menggaruk badannya. Penderitaan Ayub sangat luar biasa, tapi dia masih tetap setia kepada Tuhan. Dia tidak berkata hal-hal yang buruk kepada Tuhan. Kita sering dalam pikiran kita, kalau orang yang kena hukuman itu berarti dia ada buat salah, dia punya kesalahan sehingga dia dapat hukuman dari Allah. Sedangkan orang yang tidak apa itu karena dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sehingga dia baik-baik saja. Ayub, coba kita tempat tadi kita seperti Ayub. Dia sudah melakukan apa yang diinginkan Tuhan, sudah menjalankan apa yang diinginkan Tuhan. Di mata Tuhan dia sangat begitu baik, di mata manusia dia juga sangat begitu baik. Tapi kenapa hal itu bisa terjadi padanya? Tidak selamanya orang yang baik terus dia ditimpa malapetaka itu pada dia adalah kesalahan. Tidak selamanya. Di sini Ayub diuji imannya. Ayub diuji iman kesetiaannya sampai di mana? Dan pada akhirnya didapati bahwa dia tetap setia. Dia tidak berbuat hal-hal yang menyakiti Allah. Dia berkenan dengan Allah. Dia tidak melakukan hal itu, dia tetap setia hingga akhirnya. Sehingga apa yang didapatkan pada bagian akhir dari ayat 42 itu Ayub dikembalikan 2 kali lipat dari apa yang dia miliki sebelumnya. Dia memiliki kembali harta bendanya, anak-anaknya, dia mendapatkan kembali. Itu adalah upah yang didapatkan dari kesetiaannya kepada Tuhan, di mana dia tetap mempertahankan iman, percayaan, keyakinannya, dia tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Dia tidak goyah, dia tetap setia kepada Tuhan hingga pada akhirnya dia mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Intinya di sini Ayub mengajarkan kita untuk selalu setia kepada Tuhan, baik itu dalam keadaan senang dan susah. Kita tetap setia, kita harus menerima bukan hanya hal-hal yang baik, tapi hal-hal buruk kita harus menerima dan bersyukur akan hal itu. Di sini Ayub mengajarkan kita akan hal itu. Di sini juga mengajarkan kita bahwa tidak selamanya orang baik terus dapat hukuman kalau dia ada sedang membuat kesalahan. Tidak selamanya seperti itu ya. Ketika kita dianggap benar, dianggap baik, mengikuti semua apa yang hendak Tuhan, pada saat itu kita pasti akan diuji untuk lebih lagi naik tingkat, untuk lebih lagi dekat lagi kepada Tuhan, merasakan pengalaman bersama Tuhan. Di sini mengatakan hal itu. Jadi tidak selamanya ketika orang dapat bencana atau apa itu kena hukuman, tidak ya. Itu ada uji kesetiaan kita, iman kita diuji sampai sejauh mana kita akan kepada Tuhan, sehingga kita harus menerima ujian itu untuk lebih lagi naik ke tingkat selanjutnya. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Jadi kita bukan cuma hanya membaca dan mendengar, tapi bisa mempraktekkan dalam hidup kita. Amin. Baik, kita akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang dipuji dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, dan apa yang kami dapatkan pada hari ini, yang kami seperti Ayub yang selalu setia dan taat kepadamu, baik dalam keadaan senang maupun susah, Bapa. Dan kami
kami bisa menerima segala sesuatu yang dalam hidup kami, baik hal yang buruk maupun hal yang baik, Tuhan Yesus. Dan kenal kami sehingga kami seperti Ayub dan selalu taat dan setia kepadamu hingga akhir. Di dalam kami Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam Yesus Kristus. Amin.